Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi atas hidupku. Lakukanlah lagi, lakukanlah keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Selamat malam teman-teman pemuda dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan di bulan September ini, minggu kedua tepatnya, kita masih bersama-sama mendengarkan firman Tuhan meskipun melalui rekaman video ini. Nah, saya memberitahukan untuk teman-teman semua sebagai pembina pemuda, saya informasikan bahwa kita masih belum bisa ibadah konvensional atau ibadah tatap muka karena kita tahu kondisi Indonesia saat ini, angka penyebaran COVID-19 masih tinggi. Khususnya kota Singkawang juga sudah masuk
zona orange, dan itu menunjukkan kita tidak bisa ibadah secara tatap muka. Karena itu sesuai dengan keputusan rapat majelis dan hamba Tuhan, menghimbau seluruh rekan-rekan pemuda-pemudi Philadelphia agar dapat mengikuti ibadah kebaktian umum. Kebaktian umum pertama jam 7:30 itu khusus bahasa Hakka. Kebaktian umum kedua pada jam 10 pagi bahasa Indonesia, dan kebaktian umum ketiga pada jam 6:30 malam bahasa Indonesia. Jadi rekan-rekan pemuda silakan ikuti sebagai ganti kita ibadah pemuda. Sekali lagi saya katakan, ayo kita bersama-sama bersekutu, beribadah melalui ibadah di kebaktian umum. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Nah, malam ini kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tokoh pendiri GSRI yang namanya Timothy Chow Seung Kwang. Nah, perlu kita mengingat sejarah, karena sejarah itu ada nilai-nilai penting yang harus kita ambil. Dan bukan hanya itu, kita melihat semangat mereka yang mula-mula merintis pekerjaan Tuhan, sehingga kita saat ini menjadi anggota GSRI. Dan itu tidak terlepas daripada pelayanan para pendahulu yang sudah berjuang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan menikmati hidup. Dan bahkan yang lebih indah daripada itu, kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Karena itu berkati kami malam ini membahas tokoh hamba-Mu Timothy Chow Seung Kwang yang telah Engkau utus melayani Engkau ya Tuhan, menjadi saksi yang mulia dan membawa banyak jiwa. Biarlah kami belajar dari semangat beliau, dedikasi beliau, iman beliau, dan hati beliau dalam penginjilan. Karena itu pimpin sertai kami generasi muda gereja ini, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita malam hari ini, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terkutip di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman Tuhan ini sungguh hidup, nyata di dalam hidup pendeta Timothy Chow Seung Kwang. Nah, inilah yang kita bicarakan malam hari ini tentang tokoh ini. Nah, Timothy Chow Seung Kwang, dia lahir pada tahun 1908. Dia keturunan ke-33 dari dinasti Sung. Jadi kalau teman-teman nanti baca-baca sejarah, jadi dinasti Sung itu satu dinasti yang cukup besar dan dia keturunan ke-33. Berarti dia ini garis keturunan bangsawan. Ya, bukan orang biasa ya. Nah, di masa kecilnya dia dipengaruhi oleh agama lamanya, yaitu non-Kristen. Dan dia mencoba menghidupi agama lamanya, tetapi ada satu kekosongan di dalam dirinya, di dalam jiwanya yang tidak pernah terpuaskan. Dahaganya begitu haus dan dia ingin dahaganya itu terpuaskan, namun dia tidak menemukan di agama lamanya.
Kemudian di usia 13 tahun, masih remaja awal ya itu namanya. Di usia 13 tahun dia mendengar nama yang kudus, nama Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Dari mana ia tahu nama ini? Ternyata di dalam keluarganya ada yang sudah Kristen, yaitu pamannya dan ponakannya yang adalah guru sekolah minggu. Jadi ada pamannya, ada ponakannya. Ponakannya ini guru sekolah minggu, ya pengajar sekolah minggu ya, seperti anak-anak remaja, anak-anak pemuda masih muda, masih remaja, sudah jadi guru sekolah minggu. Jadi dari situlah dia mendengarkan nama yang kudus itu nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian dalam pergumulannya pada tahun 1924 dia dibaptis. Tentu tidak terlepas daripada pelayanan dua orang keluarganya ini, pamannya dan ponakannya ini, yang mengajak dia mengenal Sang Juru Selamat. Sehingga pada tahun 1024 ia dibaptis. Tetapi ada satu hal yang ganjal. Pada waktunya dibaptis, sesungguhnya dia belum benar-benar mengalami Yesus secara pribadi. Dia dibaptis secara simbolis. Dia dibaptis asal saja dibaptis. Ya karena bujukan pamannya, kiu-kiunya ya, ponakannya, udahlah kamu baptis aja. Akhirnya ya dia ikut saja. Nah teman-teman, dari sini kita tahu satu kebenaran sebetulnya. Baptisan tidak pernah menyelamatkan. Dan Timothy Chow Seng Kuang pada awalnya dia dibaptis tanpa betul-betul mengenal, mengalami, memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Cilaka. Loh, keras sekali kau berkata. Iya, cilaka. Engkau belum mengalami Injil. Dan engkau menyerahkan dirimu dibaptis. Itu tidak ada dampak apa-apa. Sama artinya engkau belum diselamatkan. Karena baptisan tidak diselamatkan. Baptisan adalah perintah Kristus bagi mereka yang sudah bersatu dengan Dia. Bagi mereka yang sudah mengalami, sudah percaya sungguh-sungguh dengan Dia. Yang sudah menerima Dia secara pribadi. Disitulah baptisan dilakukan. Dan pendeta Timothy Chow Seng Kuang, awalnya dia dibaptis, tapi belum lahir baru. Nah saya mau mengajak teman-teman semua, teman-teman remaja pemuda, dan siapapun orang Kristen yang mendengarkan video ini. Satu hal yang engkau harus lakukan, engkau periksa dirimu. Engkau sudah Kristen berpuluh-puluh tahun. Satu hal yang paling penting adalah apa? Engkau periksa hatimu, dirimu. Sudahkah engkau menerima Yesus Kristus secara pribadi? Jangan menjadi orang Kristen di KTP saja. Jangan menjadi orang Kristen yang formalitas, legalitas, tetapi tanpa pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Saya mau tantang engkau hari ini. Engkau periksa dirimu sendiri. Sudahkah engkau lahir baru? Sudahkah engkau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus di dalam Kristus Tuhan? Jika belum, hari ini engkau pikirkan, engkau berenung. Tidak ada jalan lain. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Engkau bersujud sembah di hadapan Dia. Engkau mengaku dosamu. Dan engkau menerima Dia secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku satu-satunya. Kuterima Engkau dalam hidupku. Tuntun aku dan sucikan hidupku untuk hidup bagimu. Saudara sekalian, pada tahun 1924 Timothy Chow Seng Kuang dibaptis, tapi belum lahir baru. Setahun kemudian, itu pada tahun 1925, ia mengikuti KKR. Apa itu KKR? Itu kebaktian kebangunan rohani. Seorang penginjil berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Dan pada waktu dia mengikuti KKR,
Disitulah betul-betul Timothy Chow Seng Kuang mengalami Yesus secara pribadi. Menerima Yesus secara pribadi. Di situ baru mengalami hidup baru. Di situ mengalami damai sejahtera. Di situ mengalami sukacita yang sejati mengalir di dalam hatinya. Pada tahun 1925 menjadi momentum bagi seorang Timothy Chow Seng Kuang, di mana dia mengalami hidup berkemenangan, hidup baru di dalam Yesus. Disitulah mengalami damai ilahi. Dan perjalanan imannya menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Yang memberi hidupnya dipimpin oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, terus menerus dibaharui oleh Tuhan. Dan Timothy Chow Seng Kuang menyerahkan hidupnya melayani Tuhan yang telah menyelamatkan dia dari belenggu dosa. Pada waktu dia mengikuti KKR dan betul-betul mengalami Yesus Kristus di situ, pada waktu firman Tuhan diberitakan, di saat itulah kekosongan di dalam jiwanya itu terisi. Nah, disitulah dia mengalami kasih yang terbesar. Dan kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada pekerjaan Tuhan, pada pekerjaan Tuhan maksudnya ya. Jadi dia ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 1932. Dia melayani Tuhan full time di sana. Dan akhirnya pada 17 September 1973 ia meninggalkan dunia ini. Dia menghadap Sang Penciptanya dan dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Jadi dia meninggal di Hong Kong pada 17 September 1973. Nah, yang paling kita ingat adalah perjalanan misinya. Ini yang aku bicarakan. Kita ingat perjalanan misinya, hatinya, hidupnya yang betul-betul dia serahkan untuk Tuhan. Dia mulai pekerjaan misi mulai dari Filipina, kemudian masuk ke Kalimantan. Nah, dia pernah ke Kalimantan Barat. Inilah hasil daripada penginjilannya. Salah satu adalah gereja GSTRI Singkawang ini bisa berdiri. Jadi dia pernah ke Kalimantan Barat. Nah, nanti kalau baca bukunya, ada bukunya ya, sudah diterbitkan. Timothy Chow Seng Kuang juga aku ada. Kalau teman-teman mau pinjam juga ada di perpustakaan, juga kita ada ya. Jadi silakan baca-baca kisah hidupnya. Dan kemudian dia menyampaikan berita kabar baik ini ke seluruh Indonesia ya, Nusantara. Jadi bukan hanya di Kalimantan, juga di Pulau Jawa dan beberapa kota-kota lainnya. Dan kemudian pada tahun 1947 ia mendirikan satu badan misi yang kita sebut Ling Liang Worldwide Evangelical Mission, yang sekarang menjadi Gereja Santapan Rohani. Kalau Indonesia, Gereja Santapan Rohani Indonesia, tapi kalau misalnya di luar Malaysia ya Gereja Santapan Rohani ya, GSR. Jadi dia mendirikan itu, dan itu semua tersebar ke beberapa negara di dunia. Nah, saudara, di dalam kisah perjalanan misinya, Pendeta Timothy Chow Seng Kuang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pernah membuat KKR selama 100 hari di Hong Kong. Anda bisa bayangkan, setiap hari KKR, orang tidak henti-hentinya datang. Orang haus akan kebenaran, orang haus akan kasih Tuhan. Hidupnya yang kosong itu ingin mendapatkan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hidupnya, supaya dia merasakan damai sejati, sukacita sejati. Dan Timothy Chow Seng Kuang, dia memberitakan kabar baik ini. Dia KKR di Hong Kong selama 100 hari. Dan Tuhan pakai dia. Betapa banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanannya. Sungguh luar biasa. Tuhan pakai dia.
Dan kita juga demikian. Kita tidak perlu sama dengan pendeta Timothy Chow Seng Kuang, tapi kita mengerjakan pekerjaan misi Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa memberitakan kasih Tuhan melalui hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga maupun juga di dalam pekerjaan kita di kantoran dan dimanapun kita ada. Jadilah saksi Kristus yang baik, yang memuliakan Tuhan. Nah, moto daripada Timothy Chow Seng Kuang adalah ke seluruh dunia beritakan Injil. Ke seluruh dunia, bukan hanya terbatas di Shanghai, bukan hanya terbatas di Hong Kong, tapi ke seluruh bumi beritakan Injil. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi di Matius pasal 28. Jadi dia betul-betul menghidupi perkataan Tuhan Yesus. Ke seluruh dunia beritakan Injil, dan dia melakukan itu. Ini orang yang luar biasa. Dengan pimpinan Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus, pertolongan Allah di dalam Kristus Tuhan, maka pendeta Timothy Chow Seng Kuang melayani pekabaran Injil di berbagai negara. Pergumulan dalam pekabaran Injil makin sulit, namun sedikit pun tidak pernah menyurutkan, tidak pernah menghilangkan semangat daripada pendeta Timothy Chow Seng Kuang untuk pekerjaan yang baik ini, yaitu pekabaran Injil. Kesulitan demi kesulitan datang menerpa, tapi dia tidak pernah berhenti. Karena dia tahu yang dia layani adalah Allah, Sang Pencipta. Aku kutip beberapa perkataannya. Demikian perkataan pendeta Timothy. Daku tidak dapat tidak untuk memberitakan Injil dan menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Satu hal yang tidak bisa ia lakukan adalah ia tidak bisa tidak memberitakan Injil. Ia tidak mungkin ia berhenti menyampaikan kabar baik yang telah memuaskan dahaga jiwanya. Dia mengatakan lagi, konsentrasi satu-satunya adalah pekabaran Injil Kristus dan membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Jadi hidupnya, fokus hidupnya bagi Kristus. Hidupnya bagi Kristus. Betul-betul seluruhnya dia konsentrasi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pekabaran Injil. Dia pernah berkata kepada ibunya begini, "Ibu, engkau tahu bahwa sejak saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah berkata bohong." Dia menunjukkan satu kualitas hidup yang sudah diubahkan Kristus di tengah-tengah keluarganya yang belum percaya. Ini juga menjadi contoh yang baik untuk kita, teman-teman. Kita mungkin punya keluarga yang belum percaya Kristus, tapi saya mau mengatakan kepada engkau, tunjukkanlah hidupmu bahwa engkau adalah orang yang sudah diubah oleh Kristus, yang sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang baik. Nah, ini penting, sehingga orang melihat engkau, dia melihat Kristus di dalam dirimu. Dan itulah satu kekuatan besar menyampaikan kabar baik ke mereka tanpa kata-kata. Ya. Jadi dia menghidupi kehidupan yang berintegritas. Nah, teladan untuk kita. Apa teladan untuk kita? Yaitu imannya yang begitu teguh. Sekaligus seorang yang visioner. Dia seorang visioner, dia melihat ke depan, ratusan tahun ke depan. Kedua, dia hidup bagi Kristus. Mari bersama-sama juga kita hidup bagi Kristus. Ketiga, semangatnya dalam pekabaran Injil. Kita diingatkan, generasi muda gereja GSRI, untuk meneladani pemimpin semua kita, pendiri GSRI ini, yaitu apa? Mengabarkan kabar baik. Ayo, gerakkan hatimu. Di dalam kesempatan apapun, kita menjadi pekabar-kabar baik. Jangan pernah malu menjadi seorang pekabar-kabar baik. Karena kita bukan menyampaikan kabar yang buruk, tapi kabar yang baik, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi dunia ini. Yang berikutnya teladan yang baik adalah hatinya yang mengasihi keluarga, membawa mereka kepada Kristus. Salah satunya adalah caranya menunjukkan kualitas hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan kemudian pada tahun 1955
ia mendirikan satu lembaga sekolah Alkitab di Jakarta yang kini menjadi STT Iman. Jadi saya mau kasih tahu bahwa STT Iman adalah milik GSRI, milik GSR di seluruh dunia. Dia melihat kebutuhan ini. Jadi dia melihat bahwa Indonesia begitu luas dan penting sekali mendirikan sekolah teologi. Dan ia mendirikan di Jakarta Selatan. Nah, saya salah satunya lulusan STT Iman. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa mendapatkan pendidikan di STT Iman dan dibentuk oleh Tuhan melalui STT Iman. Itu tidak terlepas daripada visioner daripada Pendeta Timothy Chow Seung Kwan dulunya. Dan kita bersyukur orang-orang seperti ini Tuhan begitu pakai. Berkat pelayanannya, gereja santapan rohani ke seluruh dunia menjadi berdiri. Ada yang di Tiongkok, ada yang di Hong Kong ada di Filipina, Australia, Malaysia, ada di Amerika, Kanada, ada di Kanada, Afrika juga di Afrika, dan kemudian ada juga di India dan di Indonesia yang paling banyak. Jadi kita bersyukur untuk Tuhan atas hambanya Timothy Chow Seung Kwan, dan dia dijuluki apa? Rasul Asia Tenggara. Dia dijuluki Rasul Asia Tenggara. Teman-teman yang terkasih, Kristus Tuhan bisa pakai kita juga di dalam keterbatasan kita. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa sudahlah, aku tidak bisa apa-apa, sehingga kamu berhenti berpikir bahwa hidupmu tidak ada apa-apanya dipakai oleh Tuhan. Jangan menjadi pesimis. Kita punya tugas masing-masing yang Tuhan kerjakan melalui dirimu, melalui diriku. Dan berilah dirimu dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Kristus yang baik, hidup bagi Kristus untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.